Sementara Lin Fei yang duduk di atas Hao Han, ikut terguncang hebat serta memegang kepala Hao Han dan menempelkan gunungnya ke wajah Hao Han berharap tidak terguncang. Situasi itu juga membuat Lin Fei duduk lebih dalam di pangkuan Hao Han. Wajah Lin Fei menegang, ia berteriak kesal serta bertanya jalan macam apa ini sambil menahan keseimbangan di pangkuan Hao Han. Namun bagi Hao Han, masalahnya jauh lebih parah. Wajahnya merah padam karena terhimpit dua gunung yang sangat besar. Dengan suara panik bercampur malu, ia bertanya pada Lin Fei, apakah dia punya pistol di pahamnya. Karena itu menyentuhnya dengan keras, Hao Han, yang masih terguncang, serta memberitahu Lin Fei dengan suara keras, karena ia duduk di atasnya itu akan merusak joninya. Saat itu mobil yang dikendarai Hao Han dan Lin Fei, terus berguncang tanpa henti, membuat Lin Fei yang duduk di atas Hao Han semakin tak terkendali. Tubuhnya terus-menerus menghantam paha Hao Han. Di situ Lin Fei menjerit karena merasa jalan yang ia lalui sangat bergelombang. Di sisi lain, Wan Xiang yang memperhatikan Hao Han dan Lin Fei merasa sangat bahagia, karena yang ia harapkan akhirnya terjadi. Ia memuji mereka berdua dengan berkata sangat bagus. Ia juga merasa sangat senang atas operasi kali ini. Di selang beberapa saat, Hao Han yang masih terjepit oleh gunung Lin Fei nampak tersentak karena ia merasa melihat Tang Xiao. Ia bertanya pada Lin Fei apakah itu Tang Xiao. Lin Fei yang masih berada di atas tubuh Hao Han, seketika menoleh ke arah depan mobilnya, terlihat wajahnya yang masih merah. Ia terkejut saat mendengar Hao Han menyebut Tang Xiao. Di depan mobil Hao Han dan Lin Fei yang masih melaju kencang, terlihat sepasang kaki seseorang yang berdiri kokoh di depannya, seakan menunggu mobil Hao Han dan Lin Fei. Terlihat Tang Xiao yang tersenyum tipis, bersiap mengayunkan senjatanya untuk menyerang mobil Hao Han dan Lin Fei. Di sisi lain terdengar suara Lin Fei yang syok karena itu benar Tang Xiao. Namun ia juga bertanya-tanya apa yang ia akan lakukan. Dijelaskan senjata yang digunakan oleh Tang Xiao adalah perlengkapan tingkat C, pedang Algojo. Hao Han yang melihat itu, merasa sangat terancam. Dengan tatapan tajam, ia berteriak memberitahu Lin Fei kalau mereka sudah tidak bisa menghindari serangan itu. Tanpa ragu Hao Han mengaktifkan sistemnya dan akan menarik kartu. Namun Tang Xiao yang sedari tadi sudah siap dengan serangannya, seketika mengayunkan pedangnya. Serangan itu menimbulkan cahaya biru dan aliran listrik yang cukup kuat, saat mengenai mobil Hao Han dan Lin Fei, hingga membuat mobil itu terbelah. Belahan mobil itu terhempas ke udara karena hantaman energi yang sangat besar. Setelah melancarkan serangannya, nampak Tang Xiao masih berdiri kokoh. Setelah itu ia bergumam sendiri, sambil melirik ke belakang tempat mobil Hao Han dan Lin Fei meledak, dan berkata dengan lirih kalau Hao Han berani menantangnya, ia hanya akan berakhir dengan tragis. Dari belakang nampak ledakan mobil Hao Han dan Lin Fei sangat besar, mengisyaratkan bahwa serangan yang Tang Xiao lancarkan sangatlah kuat. Tang Xiao juga berpikir dan percaya kalau serangan yang ia lancarkan berhasil mengenai Hao Han dan Lin Fei. Namun kepercayaan itu seketika pudar, saat menoleh ke belakang dan dengan tatapannya yang serius, ia sedikit terkejut karena melihat sesuatu dari arah ledakan mobil Hao Han dan Lin Fei. Dari dalam asap kobaran api yang sangat besar, nampak bayangan seseorang berjalan sambil membopong seseorang ke arah Tang Xiao. Ternyata kedua orang itu adalah Hao Han dan Lin Fei. Ia keluar dari dalam kobaran api itu dengan menggunakan armor naga, berdiri kokoh tanpa luka sedikit pun. Namun Hao Han hanya merasa kesal dengan kejadian itu. Lin Fei yang sedang digendong oleh Hao Han, nampak hanya terdiam karena terkejut. Setelah itu sistem memberi selamat pada Hao Han karena mendapatkan perlengkapan tingkat S, Sirah Naga Asura. Atribut, tidak ada. Catatan bisa ditumpuk dengan relik dan peningkatan. Skill pasif, perisai sisik naga. Durasi, tidak ada. Lin Fei di situ hanya menatap Hao Han dan terpukau dengan aksinya. Dalam benaknya ia memuji Hao Han karena sangat keren. Di sisi lain Tang Xiao terlihat kembali melancarkan serangannya. Sambil merasa kesal, ia menyuruh Hao Han untuk melihat siapa yang lebih kuat hari ini. Ia atau pedang Algojo miliknya. Serangan itu meluncur sangat cepat ke arah Hao Han membawa kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Hao Han yang melihat itu, tanpa ragu berlari ke arah Tang Xiao, untuk menghadapi Tang Xiao. Namun sebelum itu Hao Han terlebih dahulu menyuruh Lin Fei untuk menunggunya di tempat yang aman. Lin Fei yang mendengar ucapan Hao Han, menuruti perintah itu, lalu Lin Fei juga menyuruh Hao Han untuk berhati-hati, sambil menatap kepergian Hao Han. Setelah itu, sebelum serangan Tang Xiao mengenai Hao Han, dengan tatapan mata yang tajam, Hao Han terlebih dahulu mengaktifkan skill barunya yaitu perisai sisik naga.
Saat serangan itu datang, nampak perisai itu menghalangi serangan itu tanpa ada dampak sedikit pun. Serangan itu hanya meleset setelah menghantam perisai itu, tanpa gentar Hao Han terus berlari ke arah Tang Xiao. Di sisi lain Tang Xiao sangat terkejut, saat melihat serangannya yang tertangkis oleh perisai Hao Han. Ia berteriak bertanya pada Hao Han seberapa banyak cheat yang ia miliki. Saat mulai frustasi Tang Xiao menyuruh rekannya yang berada di atas gedung untuk membunuh Hao Han. Dari atas gedung terlihat rekan-rekan Tang Xiao yang jumlahnya cukup banyak bersiap menembak. Dari arah berlawanan, Lin Fei yang memperhatikan mereka nampak sedikit terkejut. Dalam hatinya ia teringat kalau orang-orang yang berada di atas gedung itu adalah orang yang menembakkan anak panah itu. Ia juga bertanya-tanya bagaimana Tang Xiao bisa mengumpulkan orang-orang itu hanya dalam waktu semalam. Setelah itu, orang-orang itu secara bersamaan menembakkan ke arah Hao Han. Terlihat peluru-peluru yang melesat sangat cepat akan menghantam perisai milik Hao Han. Saat peluru itu mengenai perisai milik Hao Han, ia menahan perisainya sekuat tenaga. Terlihat peluru-peluru itu tidak dapat menembus perisai miliknya dan hanya menimbulkan ledakan yang cukup besar. Dari dalam kumpulan peluru-peluru yang menerjang, Hao Han mulai sangat kesal. Ia bergumam, bertanya-tanya seberapa banyak Tang Xiao memiliki pembantu. Saat itu terlihat Tang Xiao sangat senang melihat Hao Han yang terdesak karena peluru yang meluncur tanpa henti. Sambil tertawa ia menjawab gumaman Hao Han kalau dirinya punya lebih banyak orang, serta ia dengan percaya diri memberitahu Hao Han kalau hari ini adalah hari terakhirnya. Setelah itu Tang Xiao menyuruh rekan-rekannya untuk tidak berhenti sebelum Hao Han tumbang. Ia juga menyuruh rekan-rekannya untuk menyerang dengan serangan penuh. Mendengar komando dari Tang Xiao, rekan-rekannya pun melancarkan serangan penuh. Namun Hao Han hanya terus-menerus menggunakan perisai tanpa durasi miliknya. Terlihat serangan itu tidak berdampak sedikit pun pada Hao Han. Tang Xiao yang melihat itu mulai merasa bingung. Saat Hao Han sedikit demi sedikit mulai mendekati Tang Xiao, nampak Tang Xiao mulai terkejut. Lalu dengan cepat ia mengangkat pedangnya untuk berjaga-jaga saat Hao Han mendekatinya. Melihat Hao Han yang semakin dekat, ia mulai bergerak mundur untuk menghindari Hao Han. Dalam pikirannya ia berpikir kalau Hao Han akan mendekatinya lalu menyerang dirinya dengan kekuatannya. Ia melanjutkan, berpikir apakah Hao Han pikir ia tidak akan kabur. Saat akan kabur terlihat dari bawah tanah muncul sebuah tali yang mengikat kaki Tang Xiao. Melihat itu Tang Xiao sangat terkejut. Ia bertanya-tanya apakah itu. Di sisi lain Hao Han nampak menyeringai lebar. Dengan masih mengaktifkan perisainya ia bertanya pada Tang Xiao apakah ia terkejut. Ia melanjutkan, memberitahu kalau kurungan bumi bisa menahan ular arkana, lalu memberitahu kalau dia bukan apa-apa di hadapannya. Mendengar penjelasan Hao Han, seketika Tang Xiao berteriak menyuruh rekan-rekannya untuk segera berhenti, sambil melambai-lambai ke arah rekannya. Saat salah satu dari mereka mendengar teriakan Tang Xiao, bertanya-tanya mengapa Tang Xiao berteriak menyuruh untuk berhenti, namun rekan yang berada di sampingnya memberitahu kalau Tang Xiao bilang untuk tidak berhenti. Rekannya mulai bertanya-tanya mengapa Tang Xiao lari. Rekan-rekannya yang lain berteriak menduga kalau Tang Xiao menggunakan dirinya sebagai umpan. Salah satu dari mereka terkejut, karena Tang Xiao sangatlah berani. Rekannya yang lain menjelaskan dengan nada tinggi kalau Tang Xiao adalah seorang pejuang pemberani yang dipercayai oleh ketua guild. Namun dari bawah gedung, Tang Xiao hanya mendengar suara dari atas yang mengatakan untuk menyerang dengan serangan penuh. Terlihat tembakan dari atas gedung semakin kuat mengarah ke Hao Han. Tang Xiao yang melihat serangan yang semakin kuat, hanya menangis seakan ajalnya sudah tiba. Namun sebelum itu ia memberi puisi pada dirinya sendiri. Pada saat musim gugur tiba dirinya akan mekar seperti burung phoenix dari abu 100 bunga. Legenda tentang dirinya akan menyebar seperti dupa di seluruh ibu kota, dan temanya, para pejuang, ia akan terlahir kembali. Setelah itu, saat Hao Han sudah mendekati Tang Xiao ledakan besar pun terjadi. Ledakan itu menimbulkan kobaran api yang sangat besar, menandakan kalau serangan terakhir yang ditembakkan sangatlah kuat. Di saat yang bersamaan dari atas orang-orang yang menembak yang berada di atas gedung, tanpa mereka sadari terlihat kobaran api yang sangat besar meluncur dengan cepat ke arah mereka. Setelah kobaran api itu telah sampai ke permukaan, nampak orang-orang yang berada di atas gedung itu, telah lenyap terbakar akibat serangan itu, dan yang tersisa hanya suara jeritan kesakitan dari mereka. Dari atas nampak serangan itu berasal dari burung phoenix yang ditunggangi oleh seorang wanita. Ternyata orang yang berada di atas burung phoenix itu adalah Ren Junqi. Dengan wajah serius Ren Junqi memberitahu Hao Han menyuruh untuk tidak khawatir karena dirinya ada di sini dan akan membantunya. Dari bawah, Hao Han yang sudah menyiapkan serangannya,
berkata pada Ren Junqi kalau itu sangatlah bagus. Terlihat aura biru yang terlihat sangat kuat nampak menyelimuti tangan Hao Han. Tang Xiao yang melihat Hao Han sudah mempersiapkan serangannya, terlihat sangat panik. Ia mencari-cari sesuatu untuk menahan serangan itu, lalu bertanya-tanya di mana ia menaruh emblem pertahanan miliknya. Saat rasa panik mulai menyelimuti pikirannya, ia menyuruh Hao Han untuk memberinya jeda waktu sebentar. Namun Hao Han tidak mendengarkan itu, ia langsung menyerang Tang Xiao dengan kekuatan penuh. Aura biru yang sangat kuat menyelimuti tangan Hao Han. Serangan itu tepat mengenai jantung Tang Xiao dan dampak serangan itu membuat tubuh Tang Xiao berlubang. Sebelum detik-detik terakhir Tang Xiao meninggalkan dunia itu, ia hanya bisa berteriak kesakitan. Dari kejauhan nampak seseorang yang memperhatikan pertarungan itu dari teleskopnya, terkejut saat melihat serangan Hao Han yang diluncurkan pada Tang Xiao. Setelah itu orang itu nampak dengan tegas melapor ke atasannya, memberitahu kalau Tang Xiao sudah dipastikan sudah mati. Terlihat atasannya itu adalah seorang wanita. Wanita itu menerima laporan itu dan memberitahu orang itu kalau itu sangatlah bagus. Wanita itu melanjutkan, memberitahu kalau itu artinya Hao Han adalah bakat yang lebih berharga untuk direkrut. Setelah itu wanita itu menyuruh bawahan untuk merekrut Hao Han berapapun biayanya. Dijelaskan wanita yang menyuruh dan menampilkan lekuk tubuh yang sangat indah itu adalah Presiden Guild Bulan Perak yang bernama Bao Xianji. Di sisi lain, Hao Han yang sedang memandangi tubuh Tang Xiao yang sudah tidak bernyawa, bersyukur karena pertarungannya telah selesai. Dari atas kepala Hao Han, sistem memberi poin sebesar plus 50 setelah mengalahkan musuh. Hao Han yang memandangi itu nampak sedikit tersentak. Dalam hatinya, ia tidak terima karena ia telah mengalahkan banyak musuh dan hanya mendapatkan 50 poin saja. Ia membandingkan orang-orang yang dikalahkan oleh Ren Junqi saja, memberikan 80 poin padanya. Setelah lamunan itu, dari kejauhan Lin Fei dengan sangat senang memanggil Hao Han dengan suara keras. Ia menyuruh Hao Han untuk ke tempatnya. Mendengarkan panggilan Lin Fei, Hao Han bergegas menuju ke tempat Lin Fei berdiri sambil meninggalkan tubuh Tang Xiao yang sudah tidak berdaya. Setelah beberapa waktu berlalu, nampak Tang Xiao yang terkejut karena tiba-tiba tersadar di suatu tempat, dengan tubuh diselimuti aura biru. Ia tersadar sambil nafas terengah-engah. Ia terkejut pada dirinya sendiri karena ia tidak jadi mati. Dengan sangat senang ia menjelaskan kalau harta yang ia gunakan sungguh luar biasa. Dari luar tempat Tang Xiao berada, terdengar Tang Xiao yang tertawa sangat puas karena ia mengira kalau dirinya tak terkalahkan. Di sisi lain, tepatnya di salah satu gang jalan, nampak seseorang yang tengah diinterogasi. Pria itu menjelaskan kalau dia dan rekan-rekannya adalah anggota dari Guild Bulan Perak. Pria itu melanjutkan memberitahu kalau ketua Guild Bulan Perak memerintahkan mereka untuk mengikuti saudara Tang Xiao, karena hari ini ia memberitahu kalau ia akan menyergap polisi dan merampas lencana yang mereka kumpulkan. Terlihat orang yang sedang menginterogasi itu adalah Lin Fei dan Hao Han. Lin Fei yang mendengar penjelasan itu, memberitahu serta tidak menyangka kalau seseorang telah membuat organisasi kejahatan secepat ini. Dengan tatapan tajam, Hao Han bertanya pada pria itu siapa ketua guildnya. Di situ pria itu menggelengkan kepalanya mengisyaratkan kalau ia tidak tahu. Pria itu menjelaskan kalau ia masih belum bertemu dengan ketua guildnya. Ia melanjutkan kalau ia dan rekan-rekannya hanyalah anggota lingkat luar, serta memberitahu kalau ia masih belum pantas untuk bertemu dengan ketua guild. Setelah itu, Lin Fei membawa pria itu dan memberitahu pria itu dengan tegas kalau ia akan menginterogasi mereka lebih lanjut di kantor. Pria itu memanggil Lin Fei dengan sebutan nona petugas yang cantik, menanyakan apakah yang ia lakukan ini terhitung sebagai menyerahkan diri. Lin Fei hanya menyuruh pria itu untuk memikirkannya sendiri. Dari belakang Hao Han hanya memandangi mereka yang perlahan pergi. Setelah mereka benar-benar pergi, dari belakang Ren Junqi muncul dan tiba-tiba memeluk salah satu tangan Hao Han. Hao Han yang tidak menyadari kedatangan Ren Junqi nampak sangat terkejut. Di situ Ren Junqi menanyakan performanya hari ini. Dengan gugup Hao Han memuji Ren Junqi dengan berkata kalau itu sangatlah bagus. Mendengar pujian Hao Han, Ren Junqi yang menatap Hao Han dengan penuh harap. Ren Junqi bertanya pada Hao Han hadiah apa yang ia akan berikan padanya. Hao Han yang mendengar pertanyaan Ren Junqi, nampak sangat terkejut dengan permintaan itu. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan itu dengan menyuruh Ren Junqi untuk membantu Jin Liu terlebih dahulu. Dari kejauhan, nampak Jin Liu yang telah bertarung dengan ular arkana, memberitahu kalau itu tidak perlu. Sambil menyimpan pedangnya ia melanjutkan, memberitahu kalau itu perlu usaha yang lebih, namun dirinya telah menyelesaikannya.
Di sisi lain Hao-Han terlihat terkejut saat 100 poin telah ditambahkan. Dalam hatinya ia tidak menyangka bahwa dengan 1 kill dapat menambahkan 100 poin XP. Setelah itu sistem menampilkan statistik yang memberitahu data Hao-Han, nama pengguna, Hao-Han, atribut, api, pekerjaan, belum bisa dijelaskan, level, 3, serangan, 75, pertahanan, 35, kecepatan, 30, serangan kritikal, 3, kekuatan mental, 15, poin saat ini, 297/400. Hao-Han yang melihat statistik miliknya, merasa tidak puas, ia menjelaskan meskipun ia mendapatkan poin yang banyak dari pertarungan ini, ia menggunakan 100 poin XP untuk 2 kali menarik kartu, ia menyimpulkan kalau ia masih ada di level 3 setelah semua ini, setelah itu Hao-Han memutuskan kalau ia harus menyimpan lebih banyak lagi. Setelah itu, terlihat Hao-Han sangatlah sedih dan menangis karena ia sudah tidak bisa menarik kartu lagi. Ia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada sistem. Setelah beberapa saat, Hao-Han akhirnya kembali ke rumahnya. Sambil menatap ponselnya ia menggerutu karena merasa lapar. Ia melihat makanan-makanan yang dijual di online shop. Dalam benaknya ia merasa sangat kesal karena makanan yang dijual sangatlah mahal. Pada akhirnya ia memutuskan untuk memesan beberapa hotpot pedas saja. Namun tanpa diduga, terlihat tangan seseorang menyodorkan semangkuk makanan. Orang itu bertanya pada Hao-Han kalau ia pasti lapar, sambil menyuruh Hao-Han untuk memakan mie yang ia buat. Melihat itu Hao-Han sedikit terkejut. Ternyata orang yang sedang menyodorkan mie tersebut adalah Ren Junqi. Ren Junqi dengan senyum tipisnya bertanya pada Hao-Han apakah masakan yang ia buat cocok untuknya. Hao-Han yang sudah tidak kuat menahan rasa laparnya, tanpa basa-basi langsung mengambil mie itu dan memakannya. Ia juga memberitahu kalau mie yang Ren Junqi buat sangatlah enak. Mendengar pernyataan Hao-Han, Ren Junqi sangat senang. Ia kembali bertanya untuk menuntut pernyataan itu apakah benar. Tanpa terduga Ren Junqi bertanya pada Hao-Han kapan ia akan memasakkan mie untuknya karena Ren Junqi sangatlah ingin tahu. Mendengar pertanyaan Ren Junqi, seketika Hao-Han terkejut hingga memuntahkan makanan yang berada di mulutnya. Hao-Han menjelaskan kalau ia akan membuat saat makan, namun sebelum ia melengkapi pernyataan itu, terdengar suara dari kejauhan yang menyuruh Hao-Han untuk makan yang benar. Suara itu melanjutkan, bertanya kalau itu bukankah munafik, membuat rayuan sevulgar itu. Ternyata wanita yang berbicara itu adalah Jin Liu, sambil membawa makanan. Dengan senyum kecilnya ia menyuruh Hao-Han untuk mencoba masakan yang ia buat, yang bernama tiram panggang dengan daun bawang. Di sisi lain terdengar suara Ren Junqi yang bertanya pada Jin Liu dengan keras, bukankah rayuannya jauh lebih vulgar. Mendengar itu Jin Liu menjelaskan kalau pria cuma suka hal yang segar, lalu bertanya pada Ren Junqi apakah ia paham, namun Jin Liu memanggil Ren Junqi dengan sebutan lacur tua. Di situ Ren Junqi menanggapi tawa kecil, lalu menjelaskan dengan suara sinis kalau yang pertama kali datang juga yang pertama kali dilayani. Hao-Han yang melihat itu hanya terpaku terdiam. Setelah itu, terdengar mereka yang sedang bertengkar, serta menantang satu sama lain untuk berkelahi. Hao-Han yang melihat mereka bertengkar, merasa sangat frustasi. Dalam benaknya, ia hanya ingin makan dengan tenang. Terlihat mereka berdua sedang mengadu gunungnya. Ren Junqi yang merasa kesal memberitahu Jin Liu kalau ia tidak akan bisa merebut Hao-Han darinya selama ia masih ada. Namun Jin Liu hanya memberitahu kalau ia cuma harus menyingkirkannya sekarang. Di sisi lain Hao-Han yang mendengar bel rumah, seketika berjalan untuk membuka pintu. Dalam benaknya ia mengira serta bersyukur karena pesanannya sudah tiba. Namun yang datang bukanlah pengantar makanan melainkan seorang wanita yang hanya memakai celana pendek yang menampilkan lekuk tubuh. Melihat yang datang bukan pengantar makanan, Hao-Han sedikit terkejut. Seorang wanita yang berambut pirang dengan 2 bodyguard yang berada di belakangnya, menyapa Hao-Han dan bertanya apakah dia Tuan Hao-Han, serta memberitahu kalau ia sangat senang bertemu dengannya. Melihat wanita cantik Hao-Han langsung menyapa balik serta menjabat tangan. Hao-Han bertanya wanita itu siapa. Wanita itu menjelaskan kalau dirinya adalah sekretaris pribadi Nona Bao. Wanita itu menjelaskan kalau kedatangannya adalah untuk mengundang Hao-Han ke perjamuan malam ini. Setelah itu, dengan menampilkan wajah manisnya wanita itu menjelaskan kalau sebuah setelan sudah disiapkan, serta ia berharap untuk Hao-Han bisa hadir. Di sisi lain, Hao-Han bertanya pada wanita itu siapa Nona Bao, serta menanyakan ada beberapa Nona Bao di kota ini. Setelah beberapa saat Hao-Han sedikit tersentak kaget karena ia teringat sesuatu. Ia menebak apa orang yang sering disebut sebagai ratu yang mewarisi aset yang bernilai triliunan. Lalu menyebut CEO baru dari grup Qiansheng yang bernama Bao Panji.
Wanita itu sambil memberikan sebuah koper pada Hao Han dan kembali ke mobilnya. Membenarkan pernyataan itu, wanita melanjutkan, memberitahu kalau akan ada mobil yang akan menjemputnya jam 6 sore nanti, serta ia juga menambahkan kalau ia tidak akan mengganggu Hao Han lebih lama lagi. Saat melihat kepergian mobil yang wanita itu tumpangi, dalam benak Hao Han ia menjelaskan kalau ia dulu pernah sekali melamar ke grup Qiansheng. Ia bahkan tidak lolos untuk wawancara, namun yang ia bingungkan mengapa tiba-tiba CEO-nya hari ini mengundangnya ke perjamuan. Ia berpikir, saat hal yang terjadi tidak masuk akal, pasti ada hal yang disembunyikan. Dalam benaknya Hao Han mulai ragu, apakah ia harus datang atau tidak. Di saat yang bersamaan Hao Han membuka koper itu dan bertanya-tanya mengapa mereka memberinya sebuah setelan. Setelah koper itu terbuka sepenuhnya, terlihat beberapa gepokan uang yang sangat banyak yang berada di dalam koper itu. Melihat itu Hao Han sangatlah terkejut, ia berteriak menyatakan kalau mereka sudah pasti tulus.